Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Teks persuasif merupakan materi bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Ada baiknya sebelum kita pelajari teks persuasif lebih dalam, kita pelajari dulu tentang apa itu kalimat persuasif. Kalimat persuasif bisa diberikan pengertian kalimat yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk. Adapun syarat menyusun paragraf teks persuasif, yang pertama anak-anak perhatikan tentang diksi atau pilihan kata. Yang kedua, kemampuan kita selaku penulis untuk mengolah emosi. Dan yang tidak kalah penting adalah teks persuasif harus disertai dengan bukti atau fakta. Struktur teks persuasi yang pertama adalah isu, berikutnya adalah argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan ulang. Baiklah, kita kupas satu persatu tentang struktur teks persuasi. Yang pertama, pastikan anak-anak menentukan judul teks. Judul harus mengandung kata ajakan. Misalnya, ayo, mari, hindarilah. Untuk alinea pembuka atau secara struktur lebih dikenal dengan pengenalan isu, berisi pengantar atau penyampaian tentang isu yang menjadi dasar tulisan. Yang kedua adalah alinea penjelas atau rangkaian argumen, berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Dan jangan lupa anak-anak mengemukakan fakta untuk memperkuat argumen. Struktur teks persuasi berikutnya adalah alinea penutup, berisi pernyataan ajakan. Ini merupakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa dinyatakan secara tersurat atau tersirat. Adapun struktur teks yang terakhir adalah alinea penutup atau penegasan kembali, berisi penegasan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kata penanda simpulan yang bisa anak-anak gunakan, demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidah kebahasaan teks persuasi yang pertama, gunakan kata bujukan. Kata bujukan adalah kata ajakan secara tersurat, bisa ayo, mari, dan juga bisa secara tersirat. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan masih banyak pilihan kata yang lain. Berikutnya adalah verba atau kata kerja yang menunjukkan mental, melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian. Bisa menggunakan kata mengira, menduga, mengagumi, berasumsi, dan menyimpulkan.
Kaidah kebahasaan teks persuasif berikutnya adalah menggunakan kata kerja imperatif, berisi kata perintah atau mempertegas kemauan. Contoh, jadikanlah, hendaknya, waspadalah, tolong. Menggunakan kata teknis, menggunakan kata penghubung argumentatif, menggunakan kata perujukan. Adapun contoh dari masing-masing kaidah kebahasaan bisa anak-anak cermati lewat slide ini. Contoh teks persuasif. Judulnya, hindarilah rokok meskipun sebatang. Anak-anak bisa mengawali alinea pembuka dengan beberapa kalimat. Rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, yang mana 200 diantaranya beracun. Untuk alinea penjelas atau rangkaian argumentasi supaya orang yang membaca atau mendengar semakin yakin atas persuasi anak-anak, bisa Ibu berikan contoh seperti ini. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, semakin besar pula dampak negatif yang diterima tubuh. Dampak negatif bagi perokok aktif dan pasif diantaranya adalah penyakit jantung, kanker, impoten. Selain itu, gangguan kehamilan dan janin merupakan dampak negatif bagi wanita yang menjadi perokok aktif. Untuk alinea penutup yang berisi pernyataan ajakan dan penegasan kembali bisa berbunyi seperti ini. Dengan demikian, karena dampak negatifnya begitu besar, hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari rokok, kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu, kita tidak merugikan orang lain. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian materi teks persuasif secara singkat. Semoga bisa menjadi salah satu referensi dari belajar anak-anak. Di akhir pertemuan kita, Ibu selipkan kata-kata mutiara. Berbunyi, kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan dan bukan fokus pada hambatan. Demikianlah akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.